Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nas inna lakum 'alim fantahu ila ma'alimikum wa inna lakum nihaya fantahu ila nihayatikum fa innal 'abda baina maqafatayn baina ajalin qad madha la yasma Allahu fa'ilun fi wa baina ajalin qad baqiya la yasma Allahu qadin fi fa ya'budul 'abdu min nafsi wa min dunyahu li akhirati wa min syababihi qabla al-kibari wa min al-hayati qabla al-mamat fawaddati nafsul Muhammad biyadi ma ba'da al-maut min mustaqbalin wa ma ba'da dunya min darin illa jannah wan nar. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi nafas, kita masih diberi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hingga hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah, khususnya pada sholat Jumat hari ini. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Man shalla 'alaiya sholatan, sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa bersolawat bagiku satu solawat, maka Allah akan bersolawat baginya 10 solawat. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaatnya dan disatukan oleh Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita mengenang sabda Sayyidina Umar bin Khattab di dalam perkataannya. Beliau menyebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan ridhonya di dalam amal-amal yang dilakukan oleh umat manusia, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kemurkaannya di dalam dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia, dan sesungguhnya Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara ramainya manusia-manusia yang diremehkan. Dalam 3 perkara ini hendaknya kita tidak meremehkan ketiganya, karena amal-amal yang mengundang ridha Allah bukan perkara besar atau kecilnya amal-amal tersebut, melainkan amal yang diridhoi oleh Allah lah amal yang berguna. Apalah daya besarnya sebuah amal tersebut tanpa diridhoi oleh Allah. Dan ridho Allah itu adalah ahsanul amal, karena tanpa ridhonya Allah, amal itu tidak mungkin atau mungkin bisa jadi tidak terhitung di hadapan Allah. Maka sebaiknya kita melakukan sebuah amal-amal yang senantiasa mengundang ridhonya Allah. Setelah amal-amal yang fardu, hendaknya kita memiliki satu amalan atau 2-3 yang kita rahasiakan, kemudian kita dawamkan, kita lakukan terus-menerus amal tersebut. Fa inna afdhalul a'mal khairul a'mal indallahi lillahi wa aqdamuha atau dawamuha. Sesungguhnya amal yang paling dekat disukai oleh Allah adalah amal yang kita lakukan secara terus-menerus. Wa in qalla, meskipun itu amal yang sedikit. Misalnya dengan bersenyum, karena senyum itu bagian dari sedekah. Dan Imam Abu Dawud disebutkan dalam sebuah riwayat memberi contoh, manakala
naik bis, beliau mengatakan kepada pengemudi perahu untuk bisa kembali ke pinggirnya, karena di pinggir itu terdapat orang yang sedang bersin, dan beliau mengucapkan alhamdulillah, dan belum ada satupun yang mengatakan yarhamullah. Maka Imam Abu Daud memberi 1 dirham kepada pengemudi kapal untuk kembali ke pinggir, kemudian beliau mengatakan yarhamullah. Maka dijawablah oleh orang yang bersedih, yahdikumullah. Maka tak kalah 1 malam setelahnya itu, semua orang yang di dalam kapal itu bermimpi bahwa Imam Abu Daud telah membeli 1 surga dengan 1 dirham. Maka kita tidak tahu mana amal yang dipandang lebih dari Allah, sehingga seyogyanya kita mengkontinukan amal atau melakukan suatu perbuatan yang baik, tak peduli kecil atau besarnya amal tersebut. Dan yang kedua, jangan pernah meremehkan suatu dosa. Kita tidak memandang besar atau kecilnya suatu dosa tersebut, melainkan kita melihat zat yang kita berbagai, seberapa besar zat yang kita berbagai, yaitu zat yang maha besar. Maka amal suatu dosa yang kecil atau besar pun, jika kita melihat seseorang atau zat yang sangat besar yang kita berbagai, maka kita hendaknya takut, pekewo, atau segan untuk melakukan dosa tersebut. Lebih baik seorang melakukan dosa yang sangat besar, tapi kemudian dosa yang besar tersebut menjadikan dia takwa kembali, ingat kepada Allah kembali, dan melakukan amal yang baik, daripada ia yang melakukan dosa yang kecil namun dia remehkan sehingga menumpuk, dan di kemudian hari dosa-dosa yang kecil tersebut mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita menjauhi seberapa besar atau kecilnya dosa tersebut, karena yang kita durhakai adalah zat yang begitu besar. Yang ketiga, jangan pernah kita meremehkan seseorang. Kita tidak tahu bahwa seseorang yang kita remehkan bisa jadi ia adalah orang yang bertakwa, yang menjadi kekasih Allah. Barangkali orang yang menasihati kita adalah orang yang disayangi oleh Allah. Tak peduli besar, kecil, tua, muda. Bisa jadi lisan seorang anak kecil merupakan hikmah bagi kita. Bisa jadi kita yang sudah tua ini dinasihati oleh anak kita yang masih kecil. Kita tidak tahu dari lisan siapa Allah membimbing kita untuk melakukan hal yang baik. Barangkali ada seorang yang sangat sepuh, tua, di pinggir jalan memberi nasihat yang luhur kepada kita. Atau barangkali seorang murid kita yang memberi nasihat yang baik untuk kita, atau mengingatkan kita akan suatu perbuatan yang baik. Maka sayangnya kita melihat apa isi perkataan tersebut, tidak melihat dari siapa orang yang mengatakan hal yang tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, wa qad faza muttaqun. Wa'lamu inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat innaka antal qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa li jami'il muslimina 'amma. Allahumma sahil jami'i umurina wa umur masajidatina wa umur biladina Indonesia. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa
عباد الله أوصيكم بأيام تتقى الله